Alangkah buruknya. Setelah video-video serius yang saya unggah beberapa minggu terakhir, kami memutuskan untuk meredakan ketegangan dan membahas tema yang lebih ringan. Siapa saja orang paling tidak berguna dalam sejarah? Individu-individu yang, baik karena kebodohan kronis atau murni ketidakmampuan, terkenal karena tindakan-tindakan yang sangat konyol. Saya tidak akan berpanjang lebar di sini, tetapi saya ingin menggambarkan kebodohan manusia dalam segala kemuliaannya dengan kurasi kasus-kasus yang benar-benar menyedihkan. Dan mari kita mulai dengan sesuatu yang kuat, perampokan paling memalukan sepanjang masa. Ketika berbicara tentang pencurian, yang terbayang adalah penjahat yang berani, pencuri yang berusaha menjadi yang paling terampil di antara yang terampil. Leven sayang, Arsène Lupin, atau aksi menegangkan dari Payday. Semuanya dirancang dengan sangat teliti dan seringkali sangat brutal. Kejahatan seperti itu membuat kita takut setengah mati. Benarkah jenius kejahatan seperti itu sangat langka? Pada kenyataannya, kebanyakan calon penjahat bahkan tidak mendekati level itu. Mau contoh? Lihat yang ini. Orang ini dengan semangatnya mengira ATM hari ini gratis. Beruntung sekali, ya? Tidak, teman, itu terkunci. Haha, setidaknya ada komputer di sana, itu bisa membantu. Tidak juga, itu juga terkunci. Lalu, petugasnya memutuskan untuk bertindak dan memberikan pelajaran, dan semua orang terhibur dengan adegan itu. Klasike untuk ditertawakan bersama keluarga. Bagus ya, tapi itu hanya kurang beruntung saja. Oh, benarkah? Bagaimana dengan yang ini, yang sama sekali tidak menyadari bahwa pintu harus didorong, bukan ditarik? Mari kita pura-pura tidak melihat. Orang itu mencoba membukanya selamanya. Dan lihatlah, dia tidak sendirian dalam hal ini. Ada mereka yang muncul sesaat setelah bank tutup. Tahu? Halo, ini kami. Selamat tinggal. Itu luar biasa. Mereka bicara tentang sang juara, pria mutlak, orang yang merampok sebuah pos. Semuanya terkendali, pesta dengan teman, dengan uang, dan segalanya. Dia dalam kebahagiaan, kemudian kembali dengan wajah bersih 1 jam kemudian. Oke, dia suka. Kalian lihat kilauannya. Rasakan kecerdasannya. Masuk ke hidungku. Dan betapa aku menyukai kalian. Ingin menunjukkan puncak karya. Yang terbaik dari tiram. Level keras kepala. Tak ada tandingannya. Orang ini gila. Fokus. Dia tidak memperkirakan telepon ke polisi. Dia akan tetap dan memukul. Seperti orang gila. Tanpa sadar hukum sudah datang. Pikir dia akan lari? Biarkan kalian menikmati kejeniusan ini. Rasa hormat hilang sepenuhnya. Para penemu. Thomas Midlet Jr., jenius Amerika, lahir tahun 1880. Dia dikreditkan terutama untuk 2 penemuan. Pertama, tetraetil. Dibuat untuk dicampur ke bensin dan menstabilkan, mencegah detonasi. Ya, aku tahu apa yang kalian pikirkan, gagal dan semuanya meledak. Tapi tidak ada yang meledak. Namun, seiring waktu, mereka sadar emisi dari barang ini bencana bagi kesehatan. Midlet Jr. menghabiskan waktu memuji produknya, bahkan menghirupnya selama 1 menit dan berpidato. Dames, aku akan melakukan ini setiap pagi. Penemuan kedua, klorofluorokarbon yang digunakan dalam aerosol pada masa itu dikatakan aman dan sangat volatil. Sekali lagi, Midlet Jr. menghirupnya untuk menguji. Dames, hanya saja dalam kasus ini efek sampingnya bahkan lebih menghancurkan. Hari ini diketahui bahwa mereka secara aktif berkontribusi pada pemanasan global dan penghancuran lapisan ozon. Dan tidak berhenti di situ. Berpikir untuk memudahkan kehidupan anak-anak saat masuk dan keluar dari tempat tidur, Midlet menciptakan sistem kabel. Ironi takdir. Pada tahun 1944, dia ditemukan tewas, tercekik oleh kabel-kabel itu sendiri. Mundur sedikit ke masa lalu, ada Franz Richel, seorang penjahit Prancis di awal abad ke-20. Dia menjadi terkenal karena alasan yang unik. Ya, dia melompat dari lantai pertama Menara Eiffel dan meninggal. Tapi bagaimana dia sampai pada titik itu? Sebelum menjadi penjahit, Richel adalah pertama dan terutama seorang penemu. Pada saat itu, penerbangan mulai berkembang dan ada permintaan besar akan parasut. Richel melangkah lebih jauh dan menciptakan pakaian lengkap dengan sayap, terinspirasi oleh tupai terbang. Dia melakukan beberapa uji coba rumahan menggunakan manekin yang bisa dibilang berakhir dengan bencana. Mengira ini adalah saat yang tepat untuk mengungkap penemuannya kepada dunia, dia memilih panggung yang sempurna, Menara Eiffel. Wartawan diundang, polisi hadir untuk mengatasi kemungkinan masalah. Meski ragu-ragu, Richel yang malang melompat. Apa yang terjadi? Polisi mengira Richel akan bergoyang-goyang di atas manekin dalam kehampaan, tak pernah pada dirinya sendiri. Seolah ia sudah merasakan kematian yang akan segera tiba. Dan di sana, sehari sebelum
sebelum lompatan, ia menuliskan wasiat terakhirnya, lelucon yang tidak ada yang tertawa. Humor itu licik, bisa tepat sasaran, atau berakhir dengan kegagalan total. Lalu datanglah frustrasi, dan akhirnya kamu beralih ke sesuatu yang lebih absurd, seperti lelucon yang mungkin bisa viral di internet. Hanya saja, semakin rumit rencananya, semakin besar pula kemungkinan untuk gagal total. Bisa saja hanya merasa malu, atau bahkan menjadi meme tanpa disengaja. Di antara manuver putus asa dan koreksi arah, gagal total, atau bahkan gravitas yang memutuskan untuk mempermainkan. Benar, peluang tidak berpihak padamu. Tapi meski begitu, pada akhirnya tidak apa-apa. Lecet di sini, luka kecil di sana, dan hidup terus berjalan. Bahkan hal-hal konyol bisa berujung ke polisi. Seperti orang yang pura-pura tersedak untuk lucu-lucuan, tapi malah benar-benar tersedak, sementara penonton mengira itu masih bagian dari pertunjukan. Dan pura-pura kejang butuh bakat luar biasa. Selamat, warga, tapi jangan harap tepuk tangan. Mereka yang sering berurusan dengan hal ini tahu betul bahaya bermain-main dengan obat-obatan. Dan karena kita bicara tentang kesehatan, lebih baik hindari lelucon tentang penyakit menular. Terutama di dalam pesawat, satu teriakan saja bisa jadi kekacauan. Bayangkan, di tengah puncak krisis kesehatan, malah diisolasi oleh tim medis. Bersama-sama, semua elemen yang difilmkan ini pasti mengungkit kenangan liburan yang lebih bahagia. Sebagai penutup yang manis, ketahuilah bahwa Google juga pernah melontarkan lelucon yang tidak lucu. Pada 1 April 2016, perusahaan itu mengira akan sangat lucu untuk menyertakan tombol Drop the Makin di Gmail yang menambahkan angka yang sangat lucu ke dalam semua percakapan dengan kontak Anda. Tawa pun pecah. Satu-satunya masalah, tombol itu menggantikan ikon kirim dan jutaan pengguna yang kebingungan tidak bisa mengirim email, beberapa bahkan kehilangan pekerjaan karena hal ini. Bravo, yang telah tiada, yang malang. Kalian pasti pernah mendengar tentang Darwin Awards, penghargaan simbolis yang menghormati kematian paling absurd dalam sejarah manusia. Tahukah kalian bahwa bahkan ada buku yang didedikasikan untuk ini? Dan bahwa untuk mendapatkan penghargaan ini diperlukan 5 syarat: menunjukkan keunggulan dalam kebodohan, tentu saja bertindak tanpa campur tangan eksternal menuju akhir hayat sendiri, memiliki kemampuan penilaian yang matang, telah disterilkan atau tewas dalam kecelakaan, dan di atas segalanya, kasusnya harus bisa dibuktikan. Ini adalah kematian nyata, bukan legenda, dan itulah yang memberikan rasanya. Jennifer Strange meninggal pada 2007. Wanita Amerika berusia 28 tahun saat itu mencoba memenangkan Wii dengan mengikuti promosi radio. Aturannya jelas, minum air sebanyak mungkin tanpa pergi ke kamar mandi. Jennifer berusaha keras hingga ekstrem dan bahkan tidak menang. Namun, dia ditemukan tewas di rumah beberapa jam kemudian menjadi korban overdosis air. Jika memang ada sebuah samudera memisahkan satu momen dari momen lainnya, dan itu murni kerugian. Tapi kemudian, dia akhirnya menyerah dalam kompetisi itu. Ini pertanyaan yang menggelitik. Bandou menghancurkan level Gore 8. Seorang Jepang yang meninggal pada tahun 1975. Dia adalah aktor kabuki terkenal, begitu termasyhur sehingga namanya melampaui batas negaranya. Itu mungkin membuatnya menjadi sombong karena mengaku kebal terhadap racun dan ingin mengesankan teman-temannya saat makan malam. Di restoran, mereka meminta agar dia disajikan hati ikan buntal yang dikenal mematikan dalam beberapa jam. Dan itu tidak gagal. Dia ditemukan 1 jam kemudian di kamar hotel keesokan paginya. Ngomong-ngomong, bisa dilihat bahwa dia benar-benar gila. Rasa benangnya, sang protagonis meninggalkan segalanya untuk melarikan diri dari masyarakat kapitalis yang menindas dan hidup di tengah alam di Alaska. Dan dengan mati di sana, akhirnya menemukan sebuah bus. Ups, spoiler alert. Film ini terinspirasi oleh sebuah buku yang pada gilirannya didasarkan pada kisah nyata. Dan ceritanya diromantisasi dengan sangat baik, dengan penuh keahlian. Karena pada dasarnya, orang itu hanyalah seorang idiot. Christopher McCandless, untuk tidak menyebut namanya, tiba di Alaska pada tahun 1992 dan kesaksian seorang penjaga hutan yang mengenalnya sangat mencengangkan. Dia menghabiskan sangat sedikit waktu untuk belajar bertahan hidup di hutan. Dia masuk ke hutan bahkan tanpa memiliki peta daerah itu, membunuh seekor rusa dan membiarkan dagingnya membusuk karena tidak tahu cara mengawetkannya. 680 kilogram hewan yang sempurna beradaptasi dengan lingkungan itu. Tidak, bagi saya itu bukan petualangan,
Itu bunuh diri. Ini dia, kami harap kalian menikmati mengejek orang-orang malang ini. Tapi apakah kita tidak sedikit sombong? Siapa yang bisa menjamin bahwa kita bukanlah si bodoh yang sebenarnya pada akhirnya? Dan apa yang dia katakan kepada kita adalah bahwa 2 dekade dari sekarang, hal ini tidak akan terlihat konyol. Kitalah yang akan menjadi protagonis dalam video semacam ini. Sampai jumpa di tahun 2036 untuk episode kedua. Sampai nanti, ciuman.